Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tak kenal maka kata sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mengambil tokoh Thomas Aquinas yang beranggotakan Akbar Firgiansyah, Tiffany Monicardian, dan Renanda Suwandi Putri. Pertama, saya akan menjelaskan biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan yang dilahirkan di Lombardi, Italia pada tahun 1275. Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan, Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Landolf, keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess of Tiano. Thomas Aquinas pernah belajar di biara Benedictus di Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Setelah 10 tahun belajar di Monte Cassino sebagai pendidikan dasar guna menjadi seorang biarawan, dia melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi seorang ordo Dominikan. Menjadi salah seorang anggota ordo Dominikan pada tahun 1245. Dan Thomas Aquinas wafat pada tanggal 7 Maret 1274. Ada beberapa pemikiran tentang Thomas Aquinas. Yang pertama, tonemisme. Kata tonemisme berasal dari Soma Theologica. Filsafat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian Yunani dan Nasrani dalam filsafat sekuler. Yang kedua, esensia dan eksensia. Esensia mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan eksensia mengajarkan keberadaan Tuhan. Menurut filsafat ini, Tuhan adalah sempurna keberadaannya dan tidak berkembang. Yang ketiga, argumen kosmologi. Manusia dapat mengenal Tuhan melalui akal yang mereka miliki. Thomas Aquinas menyampaikan 5 bukti adanya Tuhan sebagaimana rincian berikut. Pertama, adanya gerak di dunia mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerak pertama, yaitu Tuhan. Kedua, tidak pernah ada sesuatu yang diamati yang menjadi sebab yang menghasilkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka harus ada sebabnya berdaya guna yang pertama, inilah Tuhan. Yang ketiga, di dalam semesta terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. Yang keempat, dari semuanya dapat disimpulkan bahwa harus ada sesuatu yang menjadi sebab dari segala yang baik, segala yang benar, segala yang mulia. Yang menyebabkan semuanya itu adalah Tuhan. Yang kelima, kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal seperti umpamanya tubuh alamiah berbuat menuju pada akhirnya. Maka apa yang tidak berakal tidak mungkin bergerak menuju akhirnya. Jikalau tidak diarahkan oleh suatu tokoh yang berakal, berpengetahuan, inilah Tuhan. Dari kelima bukti yang saya bacakan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada satu tokoh yang menyebabkan adanya segala sesuatu. Tokoh yang berada karena dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Selanjutnya, nomor 4, pencipta. Menekankan pada kelebihan Tuhan, yaitu murni karya penciptaan Allah yang menyebabkan keberadaan dunia dan seisinya. Yang kelima, makhluk murni. Para malaikat yang merupakan makhluk rohani, yang murni juga tersusun dari eksentia dan eksentia. Yang keenam, jiwa. Manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk materi. Yang ketujuh adalah etika dan teologis. Thomas Aquinas mengajarkan tentang moral, cahaya yang diturunkan Tuhan dari cahaya manusia sebagai tabiat karena manusia makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Karya-karya Thomas Aquinas. Karya-karyanya yang paling dikenal adalah Summa Theologiae dan Summa Contra Gentiles. Summa Contra Gentiles, buku tentang kebenaran iman Katolik terhadap kekeliruan orang-orang kafir. Risalah ini mungkin ditulis untuk membantu para misionaris dalam menjelaskan agama Kristen dan mempertahankannya terhadap poin-poin doktrin yang berbeda dalam Islam dan Yudaisme. Lalu Summa Theologiae, ditulis tahun 1265 sampai dengan 1274 untuk menjelaskan iman Kristen kepada mahasiswa teologi. Santo Thomas Aquinas menyusun Summa secara khusus sebagai suatu karya yang tepat bagi para mahasiswa tingkat awal. Karena seorang dokter kebenaran Katolik semestinya tidak hanya mengajarkan yang cakap, tetapi dia ada pula untuk mengajar para pemula. Summa Contra Gentiles lebih bernada minta maaf, sebagaimana ditulis untuk menjelaskan dan membela doktrin Kristen melawan orang-orang yang tidak percaya dengan argumen yang disesuaikan agar sesuai dengan keadaan yang diinginkan dari penggunaannya. Setiap artikel menyangkal keyakinan atau proposisi bidat tertentu, alih-alih sekadar penjelasan panjang dan luasnya doktrin Kristen,
Aquinas menjelaskan artikel inti spesifik kepercayaan Kristen. Sang penulis mulai menyusun summa ketika mengajar pengajar di Studium Provincial Santa Sabina, dan karya ini yang paling terkenal. Tafsir-tafsir yang ia hasilkan seputar tulisan suci dan Aristoteles juga membentuk satu bagian penting dalam kumpulan karyanya. Selain itu, Thomas dikenal secara istimewa karena himne-himne ekaristis karyanya yang dijadikan bagian dari liturgi gereja. Selanjutnya ada beberapa contoh isi pemikiran Thomas Aquinas yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Yang pertama itu komunikasi batin antara manusia dan Tuhannya, atau biasa kita sebut berdoa. Yang kedua, hubungan manusia dengan penciptanya, karena Tuhan yang mengatur dan menyebabkan segala sesuatu terjadi. Dan yang ketiga, manusia ditabiatkan sebagai makhluk sosial di kehidupan masyarakat dengan berkomunikasi yang baik dan bermoral. Selesai sudah presentasi kelompok ini, seperti kamu dengan dia. Semoga dapat dimengerti seperti aku mengerti dia. Terima kasih.